Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Aglia dengan NIM 23 1093 2026 dari kelompok Perancangan Teknik Industri 30. Jadi saya akan menjelaskan waktu baku dengan step pertama yaitu kita harus mencari waktu siklus. Kita sudah mendapatkan waktu siklus dari praktikum kita sebelumnya dan kita harus mencari waktu siklusnya. Di mana untuk waktu siklus adalah sigma dari XI dibagi N. Sigma XI dibagi dengan banyaknya percobaan, yaitu ini. Yang kita kunci. Kemudian kita bisa dapat menggesernya ke samping kanan. Selanjutnya, pada kita harus mencari penyesuaian, di mana penyesuaian ini terbagi tiga, ada metode Schumann, metode Westinghouse, dan juga ada metode objektif. Yang pertama, pada metode Schumann, kita harus menentukan kelas terlebih dahulu, di mana penentuan kelas ini seberapa cepat operator saat bekerja. Yang pertama, pada perakitan fork, saya menilainya good. Untuk plat nama juga good, dan untuk perakitan fork juga good. Di mana untuk dapat mencari nilai penyelesaian ini, kita dapat menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP K11. K11 itu adalah pada kelasnya yang kita blok. Kemudian kita bisa ngeblok tabelnya. Dan kita bisa ngebuat dua karena kita tabelnya mempunyai dua kolom, dan juga kita bisa nulis false. Jadi saya turunkan ke bawah. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai P-nya, di mana nilai P itu adalah nilai penyesuaian dibagi 60. Kemudian kita dapat mencari metode selanjutnya, itu adalah metode Westinghouse, di mana metode Westinghouse ini kita juga harus menentukan kelasnya terlebih dahulu. Di mana saya pada perakitan-rakitan fork ini saya memilih untuk good skill. Di plat nama juga good skill dan fork juga good skill. Dan untuk simbolnya saya memilih C2. Dan untuk nilainya kita bisa juga menggunakan rumus VLOOKUP, di mana kita bisa ngambil nilai R12 atau yang kita ngeblok bagian simbol. Kemudian kita bisa ngeblok bagian simbol dan nilai. Kemudian 2 karena dia mempunyai dua kolom, dan false. Nah, jadi pada nilai C2 itu adalah 0,03 sama dengan tabel. Berikut juga untuk pada uh, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Terus pada bagian usaha, kita lihat dulu pada bagian usaha terdapat eksesif sampai poor. Jadi untuk bagian usaha, perakitan-rakitan fork saya ngambil good, di bawah juga saya ngambil good, dan satu lagi juga good. Ini tergantung dari seberapa usaha yang dikeluarkan oleh operator dalam melakukan kegiatan. Untuk simbolnya, good tadi saya ngambilnya C2, dan di bawahnya juga misalnya ngambil C2, satu lagi juga C2. Nah, untuk nilainya kita juga bisa memakai rumus VLOOKUP lagi. VLOOKUP U12. Tabel array-nya
Kita blok ini, kemudian 2, kemudian false. False. Itu ke bawah. Untuk kondisi kerja kita juga misalnya ngambilnya good, atau kita dalam variasikan seperti average, good, average misalnya. Salah. Ini tadi good, ini average. Salah. Kondisi kerja good. Selanjutnya kita juga bisa memakai rumus sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP X12, di mana kita blok untuk kondisi kerja. Terus kita ambil 2 dan ambil false. Nah, kita saja. Untuk di bagian konsistensi, kita ngambil kita juga bisa ngambil untuk kelas pertama misalnya good, kedua average, kemudian good lagi. Dengan simbol, dan juga sebenarnya juga bisa pakai VLOOKUP. Z. Z12 bisa. Terus kita kemudian kita bisa ngambil ini 2 dan juga false. Seperti itu. Nah, untuk nilainya kita juga bisa pakai VLOOKUP. Nah, harus A12. Double array. Ini 2 dan juga ini false. Seperti itu. Untuk nilai, untuk mencari total, kita ulang lagi. Untuk mencari total, kita dapat menjumlahkan nilai antar kriterianya atau faktornya. Tambah ini. Nah, untuk nilai P-nya ini, yaitu P0 ditambah atau dikurang dari P1. Di mana nilai P0-nya itu adalah 1 karena kita bekerja pada keadaan wajar. Selanjutnya, untuk mencari metode objektif, kita mengambil keadaan mencari objektif. Untuk mencari metode objektif, kita harus menilai pada anggota badan terpakai. Nah, ini nih sesuai pada keadaan sang operator saat bekerja. Saat operator bekerja, beginilah dia saat bekerja, yaitu pada anggota badan terpakai, dia memakai lengan bawah, pergelangan tangan, dan jari.
Kemudian untuk pedal kaki kemudian untuk pada pedal kaki juga disesuaikan dengan keadaan operator saat bekerja. Beginilah keadaan pada pedal kaki, yaitu tanpa pedal atau satu pedal dengan sumbu di bawah kaki. Kemudian untuk penggunaan tangan pada operator yaitu kedua tangan saling bantu atau bergantian pada saat dia merakit fork, yaitu menggunakan dua tangan, satu tangan bekerja, tangan lainnya juga bekerja. Kemudian untuk kondisi mata dengan tangan, yaitu koordinasi mata dengan tangan dengan keadaan konstan dan penglihatannya itu tuh dekat. Kemudian untuk peralatan, ada peralatan yang digunakan, yaitu peralatan yang perlu kontrol dan penekanan. Dan yang terakhir untuk beban berat sesuai dengan tabel. Kita bisa memilihnya dari tabel. Nah, untuk yang berat beban kita itu kurang dari 1 kilo dan juga kurang dari 0,9 kilo. Jadi kita memakai yang 0,4 kilo. Seperti berikut. Kemudian kita dapat mencari total dari masing-masing penyesuaian. Dan juga lihat lagi. Nah, kita menjumlahkan semua penyesuaian yang terjadi pada kegiatan ini. Juga dengan yang lainnya. Ternyata semua totalnya yaitu 10. Dengan nilai P1 itu seperti tadi, yaitu 1, dan nilai P2-nya dengan rumus 1 ditambah 10 dibagi 100. Dan kita mendapatkan nilai P-nya yaitu P1 dikali P2. Kemudian kita dapat menentukan waktu normal. Kemudian untuk waktu normal kita dapat menentukan pada perakitan fork, yaitu ini yaitu waktu siklus dikali dengan metode penyesuaian. Ini. Kita gunakan pada masing-masing metode. Nah, beginilah hasil dari waktu normal. Itu pada metode Westinghouse kita di mana waktu siklusnya dikali sama total penyesuaian dari metode Westinghouse. Kemudian kita dapat menentukan allowance. Allowance ini kita dapat tentukan dengan kita yang menentukan sendiri berapa persenan allowance yang lakukan saat bekerja. Nah, beginilah waktu allowance yang saya tetapkan saat melakukan pekerjaan. Di mana untuk yang perakitan fork dan perakitan pelat nama dan perakitan fork. Kemudian dapat menentukan waktu baku dari semua perhitungan yang sudah kita lakukan tadi dengan waktu baku sebagai berikut. Dengan rumus waktu baku yaitu waktu normal dikali 1 ditambah total allowance. Dengan begitu juga dengan kegiatan dan metode lainnya. Dari sini kita dapat menentukan waktu baku yang paling minimum yaitu dengan metode Westinghouse, di mana pada metode Westinghouse ini nilai waktu bakunya yang paling kecil. Maka terpilihlah metode Westinghouse. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.